Boleh juga pakai sofa merah, tapi kalau nggak berani pakai sofa merah boleh pakai kasir, bantal, terus misalnya dekorasi warna merah. Jadi maksudnya macam-macam cara ya, misalnya bisa warna merah itu sendiri atau elemen kayu. Nah ini dia, kemarin juga saya diwawancara tanaman. Tanaman itu juga penting loh, Marcel. Jadi tanaman penting. Tanaman penting. Ini tanamannya lebih ke artificial yang palsu atau yang hidup ini? Tanaman itu lebih bagus itu tanaman yang hidup, supaya artinya relasi yang berhubungan dengan kita nggak ada yang palsu gitu. Saya sering kalau ke kantor-kantor tuh suka kalau misalnya mereka ada kayak ada pemberkatan atau ada hal-hal yang besar gitu, grand opening gitu, dapat karangan bunga. Padahal karangan bunganya adalah bunga imitasi gitu. Terus saya bilang udah, habis selesai pemberkatan atau habis grand opening ini disingkirin aja dengan sayang-sayang. Karena apa? Nanti akibatnya yang berhubungan relasi bisnisnya palsu gitu. Oh gitu, padahal saya sering dengar tuh ya, kalau sekali kita nggak boleh masukin tanaman hidup ke dalam rumah. Nah, itu kan buat gitu sebenarnya. Kayak berarti oksigennya. Sebenarnya malah mendingan tanaman hidup, tapi harus ventilasi, makanya nggak boleh males. Jadi kalau tanaman hidup masuk, kan ada tanaman yang siap untuk indoor ya. Jadi tanaman itu masuk harus kena matahari juga pertukaran. Nah, kalau kamu nggak siap untuk tanaman luar masuk, mendingan pakai lukisan aja sama. Pakai lukisan aja supaya bisa membuat suasana jadi berbeda. Lukisan yang baik, lukisan apa nanti saya ada juga ya. Jadi boleh juga menghadirkan aktivitas seni. Jadi misalnya anaknya punya anak kecil, misalnya anak cewek mau dibeliin piano baru, nah boleh juga tuh kita ulang uangnya misalnya gitu. Atau misalnya mau dihadirkan ruang lukis atau bisa juga smart corner. Jadi smart corner kalau saya ada satu, biasanya saya suka merancang ya di rumah klien saya itu di pojokan saya kasih smart corner juga. Dia pakai lantai pakat kayak gini, panggung kayu ini, warna kayu. Nah itu pada saat occasion tertentu dia bisa kasih dekorasi. Misalnya lagi Imlek, Chinese New Year, dia kasih dekorasi pohon-pohon kayak sakura misalnya. Atau pas lagi mau liburan dia kasih mainan-mainan, bisa macam-macam juga. Jadi betul loh ada smart corner itu. Oh, smart corner itu penting banget. Penting. Kalau di informalnya adanya smart set pun. Boleh juga. Jadi ini rumah saya berapa bisa berekspresi kan yang tentunya dengan perabot yang ada mempermudah kita untuk bisa lebih berekspresi pastinya. Bisa berikutnya lagi. Nah ini dia yang terjadi di masa jadi sejak pandemi ini menjadi masalah sih. Banyak banget orang-orang itu sekarang trennya adalah WFH, work from everywhere. Benar nggak? Betul. Mana aja. Padahal sebenarnya itu malah nggak bagus. Tapi kita harus mensiasati juga karena ini menjadi kebutuhan utama. Karena UUD juga kita kerja kita UUD ya, betul nggak? Oh, ujung-ujungnya gini ya. Kalau katanya nggak bagus pasti kita nggak kencang kan ibaratnya. Bilang kencang kan ibaratnya. Jadi perlu juga di tahun naga kayu ini perlu kreativitas. Pastinya dalam sebuah hal kehidupan butuh kreativitas dan strategi juga. Jadi ada pembaharuan. Nah, cara menyiasatinya bagaimana nih? Nah, itu bisa berikutnya lagi. Ini yang terjadi nih ya. Sebenarnya memang di rumah itu kalau saya bilang saat sekarang ini, terutama sejak pandemi dan masuk ke tahun naga ini, penting juga nih menghadirkan pojok unik namanya. Jadi itu rumah itu ada satu lokasi di mana lokasi tersebut bukan hanya ruang keluarga, bukan hanya ruang tidur, bisa menjadi ruang kerja, tapi juga juga mau berekspresi gitu loh. Jadi saya selalu membuat hal ini dalam rumah-rumah yang terbaru itu saya ada satu ruangan di mana itu buat kita berekspresi. Kita hobinya untuk dengar musik, jadi bisa nonton dengar musik. Atau hobinya melukis bisa melukis gitu. Atau hobinya menulis bisa menulis macam-macam gitu. Terus benar-benar disiapkan satu. Iya, unik lah satu aja. Kalau satu gede bisa berikutnya lagi. Nah, bisa berikutnya lagi. Sekarang kalau kita pakai ruang pojok unik, akhirnya kalau kerja jadi di mana-mana. Benar-benar Bu. Padahal itu kan kebutuhan juga. Nah, sedangkan kalau kita punya pojok unik, akhirnya kita bisa kerja di situ. Kalau nggak dipakai buat kerja, misalnya sekarang rumah masih seperti normal ya, udah nggak paling work from home atau itu. Nah, kita tetap bisa menggunakan ruang tersebut untuk menyelesaikan hal-hal yang misalnya ada surat-surat yang mesti diberesin atau misalnya bisa buat hobi baru gitu. Karena kalau kerja itu diranjang, itu juga nggak bagus loh. Tapi ada efeknya. Karena di ranjang itu sebenarnya kan kita pikir adalah tempatnya nyaman ya, lembut, kasurnya, spraynya dingin, ini bagus. Apalagi lagi hujan dingin-dingin di ranjang, spraynya yang bahannya apa misalnya yang paling kayak gitu. Itu sebenarnya membuat jadi dingin. Cocok untuk tidur, nggak cocok untuk kerja.
Jadi ingat, jangan sampai ruang kerjanya itu di kamar tidur, nanti karirnya nggak aktif. Nanti misalnya kita marketingnya nggak jalan gitu, seperti itu. Oh, memang efeknya sejauh itu ya Bu Jadi ya. Apalagi misalnya di meja makan. Meja makan. Banyak juga kemarin di klien saya gara-gara WFH mereka di meja makan kerja. Yang ada sebenarnya meja makan sebelum kestabilan, tapi nggak bagus untuk karir sebenarnya. Jadi yang ada jadi gembul gitu. Oke, bisa bedanya lagi. Jadi pokoknya kita harus menyiapkan di rumah itu ada satu ruang pojok kuning. Penting banget. Ini ruang pojok kuning itu bisa untuk macam-macam. Bisa untuk kerja, bisa untuk anak berekspresi, misalnya untuk anak les lah, atau untuk kita misalnya mau santai, mau ngapain aja belakang hobi di situ juga boleh. Jadi ini penting nih. Jadi ada yang paling penting lagi kalau punya ruang kerja itu ada kursi yang bersandar dengan yang stabil. Ini juga penting. Jadi ini juga tips kalau kita di kantor nih, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang punya ruang kerja di kantor, itu kalau bisa kursinya itu bersandar dengan yang stabil. Jangan sampai kursinya itu dilalui orang banyak. Nah itu jadinya jadi nggak stabil dong gitu. Kalau pimpinan harus punya ruang kerja yang stabil, di mana kursinya bersandar dengan yang stabil, itu penting banget. Dan perabotnya itu harus seimbang dengan besaran ruang. Ada nih ya, misalnya ruangannya kecil, perabotnya kebanyakan. Nah, wanita suka ngumpulin barang-barang ya, yang menjelaskan kecil-kecil ya. Suka foto-foto. Jadi foto juga penting loh, karena kalau ruangan kecil banyak fotonya, nanti akhirnya nggak seimbang. Jadi kalau menurut saya akhirnya boxnya kecil, isinya banyak tumpah. Foto, bener nggak? Foto itu ada auranya juga. Jadi misalnya ada foto keluarga boleh, tapi jangan kebanyakan. Foto kita sama keluarga ini aja udah cukup. Jadi nggak usah foto semua dipajang di ruangan yang kecil. Genset kan sekarang itu Bu, itu makanya saya sering banget melihat genset itu dengan office yang namanya startup itu banyak yang buka tutup kantornya gitu gimana? Karena ada pengaruh di office. Apalagi fotonya orang temannya banyak, terus ada foto di mana-mana, itu juga nggak seimbang juga. Terus ada bantal di mana-mana, itu fotonya ada bantalnya itu sebenarnya. Ya boleh, tapi sebenarnya ada ruang yang terpisah, ruang santai untuk bekerja atau istirahat. Jadi saya pernah ke salah satu kantornya itu ya kantor salah satu bank besar juga. Dia punya ruang pimpinan direktur, meja kerja di belakang tidur dan sofa bed. Jadi dipisah. Jadi bukan tidur di dalam ruang kerja, enggak kayak gitu. Itu lebih benar. Daripada kita paksain ruang kerjanya ada sofa bed, nanti jadi kerjanya nggak bagus gitu. Nah, Bu, ada nggak sih ukuran ruang kerja, ukuran pojok unik ya, pojok unik ini yang khusus ukurannya, atau memang tidak ada ukuran khusus? Yang penting semuanya seimbang desainnya, atau memang ada ukuran yang baik di antara yang baik? Ya. Sebenarnya secara sains ya, ukuran khusus untuk ruang pojok piring ini nggak penting ya. Tapi yang penting ini, kita bisa berekspresi. Nah sekarang berekspresi kan jadi ada satu meja satu kursi, benar ya? Betul. Nah satu meja aja ukurannya kan pasti panjangnya minimal 120, benar nggak? Betul, 120. Ya kan? 120 kali 60. Ditambah kursi itu kan 60. Jadi minimal menurut saya ya. Kalau kita buat WC aja, orang-orang bisa mengutamakan WC dengan ukuran 2x2. Masa ruang pojok piring itu lebih kecil daripada WC? Benar nggak? Harusnya itu tempat yang buat berekspresi ya. Jadi harusnya lebih besar daripada WC. WC itu kan orang-orang bisa menghadirkan ukuran 1,8 kali 2 gitu ya. Nah kalau ruang pojok ini menurut saya itu dari WC minimal 2,5 kali 3 atau 3 kali 3 biar lebih nyaman sebenarnya. Jadi jangan sampai kalah besar dengan WC. Nah, jadi kalau sobat informan nih ya, yang belum punya ruang pojok unik di rumahnya mungkin bisa nih mulai disiapkan yang menyambut ini ya Bu. Karena di situ buat mencari inspirasi, supaya tahu ada kan kalau persaingan mungkin hidup kreatif. Kalau kita di rumah nggak jadi kreatif, nanti akhirnya nggak jadi keluar hasil yang bagus dalam kerjaan. Jadi perlu menghadirkan ruang pojok unik di rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya lebih bisa berekspresi aja deh. Tiba-tiba muncul ide. Memang sih kata orang kadang-kadang ide kreatif itu muncul di kamar kecil. Nah iya betul. Karena sih begitu. Tapi kan muncul di kamar kecil awalnya ada di kotor. Habis muncul lalu hilang dan kita teman air gitu ya. Nah kenapa? Karena orang-orang sekarang itu membuat nyaman di WC. Katanya begini, kalau WC-nya itu nyaman, dia bisa menimbulkan inspirasi. Nah, kenapa nggak dibuat nyaman ruang pojok ini tersebut? Itu salahnya, karena dia membuat WC itu nyaman tuh jadi berarti ya karena dingin sih sebenarnya, karena dingin. Nah, tapi sebenarnya boleh juga kalau kita menghadirkan
ruang pojok kuning itu yang nyaman. Jadi misalnya gini, di ruang pojok kuning itu kita ada kursi yang membuat kita oh ya pakai kursi ini rasanya saya jadi merasa lebih gimana gitu, atau meja, atau misalnya ada lampu aja itu juga lucu loh. Lampu itu bisa menambah inspirasi, dan secara fancy lampu itu bisa cleansing energi. Jadi masalah secara fancy itu saya cleansing dengan lampu dan cermin di sini. Jadi kita harus mengusahakan supaya rumah kita ada ruang pojok kuning ini, terutama buat kalau yang punya anak-anak muda atau juga bahkan orang kadang juga pernah pojok kuning gitu. Dan kalau bisa ingat di ruang ini jangan banyak barang. Barangnya itu harus yang penting buat kita aja. Jadi memang benar-benar kita butuhkan dan kita pakai gitu ya Bu. Betul. Dan ingat besarnya harus lebih besar daripada WC gitu ya. Ingat di rumah itu jangan kegedean WC. Kalau saya nih ya punya rumah WC-nya terlalu besar. Kadang-kadang kan gak masalah, saya sering ya. Saya visit ngecek rumah orang, WC-nya besar-besar tuh ada batapnya. Padahal batap nggak bagus secara fancy. Masalahnya sih betul, batap nggak bagus secara fancy. Jadi akhirnya saya pikir daripada WC besar kalau akhirnya pengeluarannya besar, boros. Mendingan kita renovasi aja WC-nya diperkecil. Kita bisa hadirkan ruang pojok kuning yang jadi satu sama walk-in closet atau warung, benar nggak? Betul. Jadi kita sedikit merenovasi rumah interiornya atau berubah sedikit daripada WC gede-gede, artinya pengeluarannya gede loh, boros jadinya. WC banyak dan rumah tinggal ada misalnya rumahnya 2 lantai, WC-nya ada 5, ada 6, waduh pengeluarannya gede banget loh gitu. Jadi itu harus kita kurangi aja lah ruang WC, mendingan kita pakai untuk ruang ekspresi gitu. Saya juga baru tahu ternyata untuk bahan pakai itu juga bagus gitu. Nah ini kita balik ke ruang keluarga yang tadi kamu tanya ya. Iya, gimana posisi ruang keluarga yang baik? Iya. Nah ini dia. Kan ruang keluarga itu ibaratnya kalau Bapak Ibu sudah punya buku versi saya nih yang udah cetak kedua. Jadi itu ruang keluarga adalah jantung daripada rumah tinggal. Kalau keluarganya itu nggak aktif, jadi jantung rumahnya itu mati gitu. Jadi ibaratnya di belakang rumahnya rumah mati, karena gitu lah rumahnya dingin gitu ya, hawanya dingin. Di situ kayaknya orang-orangnya nggak pernah kelihatan jadi satu gitu ya, pada pergi masing-masing sibuk masing-masing. Karena kenapa? Dia nggak ada ruang ini, misalnya ruang keluarganya pasti nggak nyaman. Jadi penting, letaknya di mana? Di tengah-tengah rumah, center of the house. Jadi kita ambil tengah-tengah rumah, sebaiknya tengah-tengah rumah itu kalau nggak ruang keluarga, ruang makan. Baiknya untuk ruang keluarga atau ruang makan. Nah, maka dari itu ruang keluarga ruang makan, jadi itu memang penting karena kalau jantung kita nggak berdenyut kan berarti artinya death ya gitu. Nah karena itu perlu, jadi semua ada yang mengisi ruang keluarga lah. Di tengah-tengah rumah itu harus ada kehidupan gitu. Jadi ruang keluarga dan ruang makan diisi. Nah meja makan juga penting nih masalahnya. Jadi ini meja makan itu simbol kestabilan sumber rezeki. Kalau pada saat baru pindah rumah, banyak nih orang-orang kan sekarang mau beli rumah baru ya. Nah kamu yang paling penting kamu beli dulu apa? Kalau rumah baru yang paling penting sofa dulu. Ini emang anak zaman sekarang sofa dulu, orang tuh kalau beli rumah baru mau sofa dulu. Jadi yang kelihatan dari pintu kebuka sofanya bagus. Benar. Ya itu kan lihat Bu Jemi. Padahal salah ya. Jadi kalau kita beli rumah baru, yang paling penting sebenarnya meja makan dulu. Sofanya nggak penting dulu, meja makan dulu harus kuat, kokoh, dan stabil. Misalnya ya, belum bisa beli sofa nggak masalah. Jadi mengisi rumah nomor 1 saya mulai dari meja makan dulu. Meja makannya harus kokoh, kuat, stabil. Gitu. Dan mejanya harus besar. Kalau besar orang keluarganya 4, kadang-kadang mereka pakai meja makan kecil-kecil yang gitu. Nanti rezekinya kecil loh. Oh ini akan serem ya Bu ya Pak. Jadi semakin besar meja makannya berarti semakin stabil. Semakin stabil. Kalau mau kayak meja itu ya meja marmer ya, itu semakin stabil. Oh semakin stabil. Semakin ringkih, rezekinya semakin ringkih juga. Betul. Berarti sebegitu pengaruhnya. Jadi ya kita dijadiin set ya. Jadi kalau misalnya mau dibeli pertama kali rumah baru adalah meja makan. Jangan sofa ya. Jangan sofa. Jadi ingat kalau meja makannya misalnya punya meja makan ada kacanya kan suka ada kayak gitu ya. Kacanya pecah, Ya. itu harus diganti. Atau misalnya meja makannya ada yang udah nggak layak lagi kursinya, ibaratnya harusnya kursinya 4, yang bener tinggal 2 gitu. Suka kayak begitu kan? Itu sebaiknya diganti. Atau sebaiknya kita pakai lagi kursinya 4 supaya keluarga tersebut jadi duduk kembali gitu. Kalau misalnya kursinya harusnya 4, isinya 4. Kalau kursinya 2, ya isinya 2 gitu. Jadi jangan sampai harusnya isinya 4, jadi cuma 3, apalagi cuma 2 gitu. Nah, pertanyaan saya adalah untuk meja makan sendiri nih Bu, apakah elemen yang harus ada di meja
meja makan nih, unsur api kah, unsur kayu kah yang memang bisa menyedot rezeki Bu dari luar Bu? Nggak penting sih. Jadi meja makan itu yang paling penting adalah ini apa namanya tabletopnya. Tabletopnya Tuh, tabletopnya itu harus berbahan yang kokoh buat stabil. Pasti kalau banyak yang banyak seperti ini ya. Emang harus begitu karena kalau secara Chinese meja makan yang kokoh artinya membuat sumber rezekinya kokoh gitu. Nah Itu penting banget dan stabil kakinya jadi harus kakinya kuat gitu. Yang penting adalah tidak tinggi dan tidak gampang lelah. Betul. Bisa berikutnya lagi kan meja makan tidur. Jadi kalau saya sengisi rumah nih ya Mas Selin ya, saya pilih yang pertama meja makan, yang kedua rumah tidur. Jadi saya nggak ke sofa dulu, kalau aku pasti ada zaman sekarang. Sofa dulu, kebanyakan kan zaman sekarang begitu ya. Jadi kayak klien saya mau kasih, saya anaknya mau menikah, jadi dia beli rumah buat anaknya. Nah si anaknya ini saya masalahnya belinya adalah di sofa dulu. Karena kita pikir sofa aja gitu ya, ternyata meja makan yang harus dijaga. Yang kedua kamar tidur. Karena kamar tidur itu kita kan tidur 8 jam sehari. Jadi semua energi itu kita serap di dalam kamar tidur dan membuat diri kita seimbang. Kalau kita tidur di kamar tidur yang baik, begitu bangun jadi bisa lebih fresh, betul nggak? Pernah nggak kalau kamar tidurnya itu nggak bagus ya secara feng shui ya? Kadang-kadang tidur udah berjam-jam, kata orang kalau tidurnya nggak banyak bisa kayaknya cepat pusing, tapi nggak juga. Kalau tidur cuma sebentar kamar tidur seimbang bisa fresh. Jadi yang penting seimbang dan ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting adalah jangan ada kamar mandi dalam kamar tidur sebenarnya gitu sih. Orang zaman dulu tuh kamar mandinya di dalam kamar tidur jauh ya. Betul, harus belakang. Ya kadang-kadang kita rumah jadi jalan kaki dulu. Nah mereka sehat-sehat panjang umur kan. Betul. Nah sedangkan orang zaman sekarang di apartemen yang tipenya paling studio kebanyakan ya. Sebelahnya langsung kamar tidur bahkan nggak ada pembatas, langsung ada bathtubnya, betul nggak? Betul. Sakit-sakitan jadinya tuh. Kaca transparan lagi. Betul. Itu kalau hotel nggak apa-apa. Kamar tidur nggak bagus seperti itu. Kok kamar tidur nggak boleh? Kaca transparan langsung kayak kamar mandi nggak boleh. Boleh. Harus terpisah langsung dan pintu kamar mandinya itu jangan langsung menghadap ke ranjang. Itu paling penting menurut saya. Bisa berikutnya lagi. Jadi kepala ranjang ini, kepala ranjang harus bersandar ke dinding yang stabil. Terus jangan sampai di belakang kepala ranjang ini ada WC. Jangan sampai ada dapur. Jadi kita harus tata ulang kamar tidur nih. Jadi setelah tadi meja makan, kamar tidur kita tata ulang supaya di kamar tidur ini kita saat bangun bisa beraktivitas dengan baik. Jadi jangan sampai bangun-bangun malah jadi sakit semua badan, jadi stres dan lain sebagainya. Kalau untuk di kamar tidur ini boleh juga kita masukin tanaman hidup nggak Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Mas Selin. Masuk ke tanaman hidup sih boleh, tapi sebenarnya gini. Kalau secara teori biologi itu kan perebutan antara oksigen, tapi sebenarnya secara feng shui kalau misalnya tanaman hidupnya itu bagus, misalnya memberikan yang baik nggak apa-apa. Tapi bunga sebenarnya, tapi tidak mungkin bunga saya taruh di kamar tidur karena bunga itu simbolnya kan keindahan, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi saya kalau setiap kali ke rumah klien saya bilang sebaiknya punya tanaman yang bunga-bungaan, jadi bukan daun-daunan. Kebanyakan orang punya tanamannya jambu, mangga, gitu. Supaya adem, supaya kalau itu bisa dimakan. Buah mangganya tuh enak, mangganya manis gitu ya. Tapi secara harus juga bagus bergerak. Nah kalau di kamar tidur daripada kita masukin pohon ke kamar tidur, kemudian jendela kamar tidur pemandangan ke taman. Nah, mendingan seperti itu. Ada ya Bu ya. Kalau sekarang bangunan sekarang kalau kita lihat di kompleks kita juga gitu. Kalau untuk ruang tidurnya ini agak didominasi sama kaca, itu menurut feng shui itu nggak apa-apa. Boleh bagus ya. Karena makanya memang alam sutra itu menurut saya lokasi perumahan yang baru di daerah barat dan barat dari Jakarta itu yang cukup bagus secara feng shui karena mereka desainnya juga memang kan banyak kaca-kaca. Kaca-kaca itu prinsip secara energi dan kemudian desainnya memang kotak-kotak gitu ya, terang gitu ya. Dan secara feng shui itu nggak boleh ada sektor gelap. Dan dengan banyaknya kaca cermin ya, ruang kaca bukan berarti itu juga bagus karena itu semua cahaya matahari langsung masuk ke rumah itu bisa untuk cleansing alami. Apalagi kalau misalnya penghuninya sering pergi jadi rumahnya kan dingin, dengan dibuka gordennya kena matahari jadi bisa untuk membersihkan alami. Bagus juga, cukup bagus juga. Dan tadi pertanyaan kamu menghadirkan tanaman dalam rumah tidur boleh-boleh aja tapi untuk apa kan? Jadi kan mendingan kamar tidurnya menghadap ke jendela dan di depannya ada taman yang ada bunganya gitu. Nah kalau di kamar tidur sendiri ada nggak tantangan yang memang kita nggak boleh taruh di meja itu? Ada sih sebenarnya akuarium. Akuarium, oh kadang-kadang kan soalnya kalau akuarium itu berarti kan bisa ngilangin
Iya, tapi jangan di kamar tidur kan? Jangan di kamar tidur, itu nggak boleh. Ada klien saya, dia adalah salah satu manajer hotel ternama di Jakarta. Dia dapat apartemen di hotel itu, jadi dia kan udah tempat main. Jadi kamar hotel itu menjadi rumahnya dia gitu kan. Dia punya kamar tidur di luar itu ada akuariumnya, anaknya suka nyari ikan. Tapi dia bilang, jangan nyari ikan, mendingan dia pakai lukisan aja. Dia bilang bener paksa anak saya selalu sakit-sakitan. Dia bilang begitu. Memang terjadi juga kalau misalnya kerja di hotel, mereka kan nggak tinggalnya akhirnya kamar hotel jadi dia dapat yang paling atas kalau yang masuk apa buat si manajer hotel orang boleh juga sih. Nah, anaknya hobi pelihara ikan, punya akuarium kecil padahal kecil ya, bukan cuma kecil, tapi jadi nggak bagus juga. Jangan yang pelihara akuarium di kamar tidur. Bahkan sih sebenarnya kalau misalnya ada lukisan ikan pun juga nggak boleh di kamar tidur gitu. Tapi ya kalau misalnya akhirnya yang terjadi seperti ini, kita pasang sketsel, ini ruang keluarga yang ada kamar ada ikannya gitu misalnya gitu. Nah yang berikutnya lagi adalah dapur nih, sumber pemasak rezeki, sumber rezekinya kata orang saya. Caranya ini udah dapur ya Bu ya. Ada klien saya kemarin gini, gue mau renovasi nih dapurnya, sebelumnya harus jadi nih biar rezeki gue lancar. Kayak gitu, benar juga karena ini dapur itu ya kita anggap sepele. Meja dapur topnya separuh tak, benar ya? Pasti dipakai. Terus ibaratnya zaman sekarang tuh rayap ya, sisanya udah busuk gitu ibaratnya ya. Itu pasti tetap dipakai, antara sayang mendingan buat jalan-jalan dulu uangnya gitu. Atau kan itu jangan pas di rumah ini sering makan di luar, itu salah sebenarnya. Utamakan supaya dapur kita. Jadi gini, ini prioritas tadi ya. Setelah meja makan, kamar tidur, pasti tadi ini dapur juga penting. Dapur ini usahain supaya dapurnya ini stabil, terang, bersih gitu ya, dan juga bisa lancar. Terutama orang yang masak itu gak jadi terhambat. Kalau mejanya kotak-kotak atau mejanya masalah kan nggak lancar ya. Jadi supaya rezeki itu kokoh dan stabil lah gitu. Saya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya sederhana, nggak perlu meja makan yang keren, yang harus ada brown mirror gitu. Yang penting punya meja tabletop itu juga stabil. Terus airnya yang buat sink itu lancar. Kadang-kadang tuh suka makan macam-macam, nah itu juga nggak bagus sekarang. Jadi jadinya ada peluang juga mampet atau kotor gitu harus dibuat. Dan itu saya juga penting yang penting menurut saya sih penting karena dia juga turut menata dapur menjadi lebih rapi kan. Jadi itu menata rezeki kita jadi lebih rapi jalannya gitu menurut saya. Nah kalau berbicara dapur nih udah dengarnya vital banget ya Bu ya. Iya vital banget. Untuk warna catnya juga yang berpengaruh atau tidak Ibu bisa berikutnya lagi. Jadi sebenarnya sih dalam ini posisi dapur dulu nih ya. Jadi dapur itu zaman sekarang itu yang penting itu adalah posisi kompor dan sink. Jadi kompor dan sink ini jangan terlalu dekat gitu ya. Karena itu air dan api gitu. Seperti tadi antara air dan api ya. Bisa berikutnya lagi. Nah ini yang bilang warna-warna. Sebenarnya kalau mau diikuti, tapi ini nggak penting juga sih. Yang penting dapurnya kokoh kuat dan stabil. Ada 5 elemen dalam feng shui. Elemen tanah itu warnanya kuning, orange gitu ya. Elemen logam, warnanya kayak silver putih, itu elemen logam, abu-abu, tapi abu-abu jangan yang gelap ya. Warna elemen air, warna biru gitu ya. Nah, warna elemen kayu, warna hijau, atau warna elemen api, warna merah. Tapi sebenarnya tahun ini memang butuh elemen kayu dan api. Ya kalau kita udah pakai warna kayu atau bahan kayu udah oke gitu ya. Warna merah juga boleh kalau berani, tapi kadang-kadang suka takutnya sakit mata. Ya udah nggak usah pakai warna merah, kita bisa pakai yang lainnya kursi merahnya atau serbet merah bisa begitu juga. Jadi itu perlu juga dihadirkan di sini memang di dapur kita. Yang satu itu poinnya di kitchen adalah dia harus kokoh kuat stabil ya. Adalah poinnya. Bisa berikutnya adalah pengaturan dari si meja makan di dapur. Kadang-kadang kan sekarang jadi satu ya meja makan. Betul. Itu nggak masalah gitu ya. Tapi jangan ikut-ikutan tren orang bule. Nah gimana nih orang bule nih? Orang bule gini ya, kalau pasar Amerika itu mereka suka dengan adanya closet island. Benar kan? Island karena menurut pasar dari desain barat itu island itu sangat multifungsi. Jadi dia mau masak, terus di situ di island bisa masak, bisa makan, bisa apa. Tapi sebenarnya kalau secara fungsi nggak bagus. Nggak bagus. Karena island ya jadi kayak blok tengah ruangan dengan posisi yang panas seperti warna putih itu ya. Nah itu tuh artinya adalah blok di tengah-tengah ruangan seperti tiang di tengah-tengah rumah. Jadi artinya penghuni rumah
jadi cenderungnya menghambat perkembangan. Bisa tuh anak-anaknya misalnya sekolahnya lama, terus misalnya karirnya lama, atau bisnisnya itu. Jadi makanya saya kurang suka dengan adanya air dan dia di Amerika kan juga kadang-kadang nggak stabil ya kehidupannya ya gitu. Dan memang saya juga dapat masukan lagi dari teman saya, menurut dia dengan adanya air di tengah ruangan itu, jadi fungsi ruang itu jadi tidak terlalu maksimal. Kebayang kan kalau hari ini kalau ada itu air diangkat, jadi lebih maksimal pergerakannya, benar ya? Ya betul. Jadi saya rasa ada bagus ya. Makanya kalau mau makan, memang meja makannya sebaiknya kakinya itu tidak ngeblok seperti ini. Jadi benar-benar memang nggak timpang atau yang ibaratnya kakinya itu kelihatan kaki gitu di belakang kaki itu boleh. Nah, pertanyaannya misalkan terlanjur nih ya sobat informan dari sini ada punya meja iron di tengah dan itu ternyata paten Bu. Nah kita ngakalinnya gimana nih? Karena kan kalau misalkan dibongkar semua nih gitu ya. Ada kayak sekarang Singapura kayak gitu. Tapi akhirnya saya bilang seluruh meja makan itu kan ada lemarinya tuh yang keliling ya. Betul. Cermin belum bilang. Atau dijadiin pakai lampu dan lampunya harus nyala terus, pastinya kan susah ya, jadi aneh juga yang nyala terus ya. Paling pakai brown mirror, jadi akhirnya semua pintu ini diganti pakai pintu brown mirror. Jadi untuk memecahkan energi negatif dari si adanya air tadi. Terus berikutnya lagi, nah ini juga, ini masuk ke tahun naga nih biasa. SEO yang lagi bagus. Gimana? Ada di sini? Apakah kamu ada di sini? Ada. Jadi ini paling bagus di tahun ini kalau mau renovasi, mau bangun rumah itu juga boleh. Gitu. Sio tikus, sio monyet dan sio naga. Jadi renovasi yang dilakukan oleh sio ini boleh banget. Misalnya mau ada juga pasangan baru yang mau menikah, ya dan juga boleh. Atau mau melakukan hal-hal yang baru, itu tiga sio ini boleh. Bisa. Jadi dia sio yang akur sama naga ya? Iya betul. Iya. Akur ini ya. Dia mau renovasi rumah ada jajalannya nih. Jadi misalnya, tiba-tiba ada sale informa atau dapat poin-poin atau dapat misalnya dari KDKT ada misalnya ada cicilan yang bagus misalnya. Jadi ada kemudahan bagi sio ini. Yang berikutnya lagi adalah sio yang netral sih ya. Yang masih oke sih saya bilang. Berikutnya ada netral, oke gitu ya. Masih oke juga. Sio ular, sio ayam, sio kerbau, oke lah, masih oke. Jadi kalau renovasi masih bagus juga. Gitu. Masih aku sedikit ya sama yang naga. Banyak orang masih banyak. Tahun ini masih lumayan sih, yang banyak yang akurnya tahun kemarin. Tahun kemarin. Makanya banyak orang melakukan tanpa besar di tahun naga. Jadi ada banyak orang yang kayak bangun rumah, renovasi rumah, terus beli properti, terus buka usaha baru, atau misalnya perusahaan itu mereka melakukan perubahan struktur, perubahan ruangan di tahun naga. Banyak yang lancar, ya lumayan ya. Bisa berikutnya lagi adalah sio yang agak sedikit harus berjuang. Agak jelek gitu ya. Ini adalah sio kambing masih bagus. Tahun kemarin udah bagus gitu ya. Dan tahun ini dianggapnya agak sedikit berat karena dibandingin tahun kemarin, terutama sio kambing dan sio babi gitu ya. Yang apa kalau masih oke kan karena tahun kemarin udah bagus, sekarang jadinya netral gitu. Nah kalau sio muda ini nggak boleh buang tenaga sia-sia yang pasti. Nah kalau ini sio ini mau renovasi boleh nggak gitu ya misalnya? Boleh-boleh aja, tapi harus direncanakan dengan matang. Jadi nggak boleh dilakukan renovasi yang gila-gila kecil-kecil ataupun bertahap. Yang ini dulu selesai, baru yang ini selesai. Ini boleh. Jadi ini salah satu strategi untuk melakukan tahun naga lagi. Udah ini ya, bisa begitu juga. Nah, bisa berikutnya lagi ada sio yang benar-benar harus cautious alias be careful. Tapi ini nggak jelek juga sih. Intinya mereka kalau mau begitu-begitu tuh banyak tantangannya lah gitu. Misalnya mau renovasi tiba-tiba uangnya nggak cukup. Nah ini tantangan juga. Syukur-syukur bisa dapat misalnya cicilan gitu kan kesana gitu. Tapi cicilannya juga harus yang bukannya 0% ya. Misalnya begitu. Ini kuncinya sabar ya sio anjing. Sio masak atau orang habis sio kelinci atau kelinci juga sekarang kena lagi tuh. Tapi nggak apa. Jadi sio kelinci ini masih oke lah. Tapi harus lebih ekstra banyak hal semangat. Masih ada lagi. Kayaknya bagus. Nah ini dia tips-tips ya. Ini lukisan ataupun juga yang harus ditangkap. Tadi Mas Rima bilang tanaman ya. Iya. Ini sebaiknya daripada tempat hidup mendingan di ruang kerja sih. Jadi kayak tanaman hoki gitu. Ada kan lain sama itu cuma hoki. Tapi di bentuknya udah sampai mati akhirnya kering. Yang karena diganti harus diganti mestinya gitu.
Kalau lukisan panen padi juga bagus secara feng shui karena panen padi itu simbol panen. Jadi rezeki kita panen terus. Bahkan di kantor-kantor ya kayak ada ruang tengah lah ya, pasti itu punya lukisan panen padi di ruang meeting. Rumah kita juga boleh kalau kita panen padi. Taruh di mana? Di ruang tamu, di ruang keluarga. Biar panen. Dan ingat padinya itu harus ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hijau kekuningan. Dan harus ada petaninya juga nggak boleh? Boleh. Ada gunung yang pasti sih. Ada gunung supaya semua stabil rezeki kita di belakang. Ada air kan simbol kemakmuran. Jangan ada kerbaunya, kerja keras. Itu ada artinya gitu. Sebetulnya lagi. Nah ini dia yang nggak boleh gitu ya. Kenapa sih nggak boleh nih Bu? Oh banyak. Tadi kan ini kayaknya seperti artificial flower. Itu juga nggak boleh. Takutnya relasi kita palsu. Terus hewan yang diawetkan gitu ya, itu kan auranya jadi kurang bagus ya karena takdir itu pada saat dia mati kan dia aura jelek ya, diawetin dia berikan, aduh itu nggak bagus banget secara feng shui. Jadi auranya dingin, auranya ketakutan, nggak boleh dipakai. Terus ada lagi putri Bali, biasanya suka ada di ruang-ruang direktur yang bank-bank itu lah ya. Ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena lukisan artistik karena putri Bali itu simbol lainnya wanita kan dia adalah esotik dari tubuh seseorang. Tapi sebenarnya ini simbolnya sebenarnya adalah keindahan tapi kurang bagus lah secara feng shui. Simbolnya kayak selingkuh dan lain-lain sebagainya gitu. Boleh kalau punya lukisan jadi sebaiknya ditaruhnya itu ada juga Pak Rumah. Ikan ibu tadi sebelumnya. Nah ikan boleh. Gimana nih? Ikan bagus juga secara feng shui. Nah ikan itu adalah air itu sebuah kemakmuran. Tapi ikan koi ini ada alirannya Pak. Jadi ini ada yang mengarah ke kiri, ada yang mengarah ke kanan ya. Lihat ya itu semua. Jadi kan yang ada bola merah itu warnanya kan sama ya. Terus yang dihias ke sana kan ya. Nah itu bagus mengarahnya masuk. Jadi kalau saya mau ke sana kita sampai di sini. Jadi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Yang keluar ada 3 kalau bisa kita sampai di sini ya. Berarti ada yang merah, yang hitam, yang ini lagi. Nah yang masuk banyak. Nah, itu. Jadi di lukisan ikan koi itu lihat posisi masuk muter si ikannya ya Bu ya. Betul. Gitu. Paling yang tadi bisa berikutnya lagi dari lukisan putri Bali tadi sebenarnya. Lukisan putri Bali juga jangan sebenarnya. Bisa berikutnya lagi. Nah, bunga. Yang tadi kamu tanya kan? Betul, bunga itu. Sekarang saya juga ditanya. Ada salah satu penyiar senior juga dia bilang, jadi kira-kira bunga yang bagus dihadirkan di rumah bunga apa sih gitu ya? Bunga bunga. Itu maunya kamu berarti kenapa? Sebenarnya itu ada artinya. Di buku saya juga ada. Kalau saya sih memang suka bunga Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu dia itu kita pelihara, tapi dia nggak gampang mekar. Kalau dia mekar ada satu hal yang terjadi katanya gitu. Dan semua kalau saya sih tahu kalau Wijaya Kusuma itu memang bukan. Pokoknya saya juga punya Wijaya Kusuma dan itu memang enak banget. Dia mekarnya cuma malam-malam antara jam 11 sampai jam itu juga layu gitu ya. Tapi dia mekar. Banyak orang punya Wijaya Kusuma tapi tidak berbunga gitu. Nah ini memang tantangannya. Terus ada lagi bunga kuning. Bunga kuning ini juga simbol harum namanya. Misalnya dalam karir namanya nama harum. Jadi kita namanya terkenal orang ini orang yang jujur, orang ini orang baik gitu. Terus kalau bunga yang nggak boleh itu sebenarnya bunga kayak yang ada durinya. Kaktus, mawar itu memang boleh. Sebenarnya mawar itu kurang bagus sih. Ya meskipun bougainville juga sama ada durinya. Boleh tapi dipajarin jauh dari rumahnya, maksudnya di halaman rumah janganlah gitu. Atau di ruangan tetangga ya Bu ya. Tetangga boleh ya. Kamboja juga sama. Kamboja atau Kamboja Jepang. Ada kayak saya orang Bali. Dia pasti kan dekat tempat buat sembahyang itu ya. Ada pohon Kamboja. Tapi kalau ada ikutin fungsi saya, akhirnya di tempat pohon Kamboja. Tapi mungkin dia maju dia mau pelihara Wijaya Kusuma. Kemudian dia ambil tempat tetangga kali ya. Nah untuk orchid Bu, ini kan banyak yang orchid bagus ya. Bagus. Itu anggrek ya. Itu memang juga gampang juga peliharanya. Jadi bunga-bungaan itu artinya simbol kehidupan yang indah. Jadi kalau kita punya di rumah, kalau bisa tamannya ada bunga. Kalau nggak ada bunganya jadinya kehidupan kayak keluarganya gitu, suami, istri, anak-anaknya nggak indah. Kalau ada bunga kan berkembang terus, jadi kayak indah terus, jadi kayak aduh hidupnya bagus banget gitu. Jadi usahain ada bunga-bungaan. Jadi biar kayak kami ingin
kehidupan perkawinan dan rumah tangganya gitu. Nah biasanya kalau di perkawinan tuh nggak jauh dari bunga, tanaman-tanaman, kolam ikan, di mana ini? Kolam maksudnya kolam. Nah kolam ya, kolam. Memang secara teknis kan kolam dibutuhkan, tapi ada beberapa orang yang nggak cocok punya elemen air ya. Kita pasti lihat juga, cuma secara umum boleh sih. Kalau mau letakkan kolam ikan itu, misalnya di samping rumah, jauh atau di belakang bisa juga. Kalau di depan, sebaiknya menghadirkan fountain aja. Jadi air masuk ya, jadi kayak ada buci yang air masuk. Kalau bisa dia di belakang ya Bu. Kalau kolam di belakang, dan memang kalau kolam ini cocok-cocokan juga karena kolam yang besar itu auranya dingin kan, tapi gak apa-apa juga kalau memang cocok. Tapi kolam ikan akan lebih baik daripada kolam renang. Terutama orang-orang di daerah sini Alam Sutra, BSD itu banyak banget yang punya kolam sih. Kalau kita sebenarnya daripada buat kolam renang, mendingan buat kolam ikan menurut saya kalau gitu mah. Isinya koi ya Bu ya. Kalau kolam koi kan dalamnya kan terlalu dalam. Kalau kolam renang itu pasti dalam banget kan. Makanya di sini kalau ada kolam renang, kehidupannya bisa turun gitu. Kalau kolam ikan kan nggak terlalu dalam banget kan. Kalau pohon mangga di depan rumah, nah itu yang kurang bagus yang saya bilang tadi Bu. Kalau bisa sih ditebang aja. Ini ya, kalau secara feng shui banyak orang tuh kayak rumah-rumah di Jakarta Selatan ada pohon besar tuh adem gitu katanya ya. Tapi itu auranya saya pasti gelap Bu. Jadi di rumah itu jadi membuat gelap. Nah kalau misalnya punya penghuni jadi dingin alias tidak bergairah. Mau keluar rumah kayak aduh nyaman di rumah mungkin begitu lah ya gitu ya. Terus yang logikanya lagi ada serangga, lalu juga kotoran daunnya. Tapi kalau saya sih memang kurang suka dengan ada pohon mangga, rambutan, pohon nangka, terus pohon-pohon yang berdaun rimbun, papaya juga nggak boleh, pisang juga nggak boleh. Sebaiknya diganti aja Bu ya. Apalagi lagi musim seperti ini banyak uletnya kayaknya. Anginnya lagi kenceng Bu. Anginnya tapi memang nggak boleh Bu. Jangan ada pohon besar di sekitar rumah. Bahkan Ibu, tetangga juga sama efeknya. Kalau tetangga kita punya pohon besar, kadang-kadang rumah kita kadang-kadang ini saya pernah ngecek ke rumah, tetangga sebelahnya itu kosong. Mungkin nggak ada penghuninya karena mungkin mereka hanya rumah simpan atas rumah yang buat sekali-sekali tinggal atau dikontrakin. Ada pohon besar, nah tapi yang satu sekitar punya nggak ada pohon itu, kasihan juga kan? Gara-gara pohon tidak berpenghuni, karena pohonnya besar, situ nggak ada penghuninya, menggelapi rumah sebelahnya. Yang kena sebentar itu ke kamar tidur, nah itu. Jadi memang kadang-kadang pohon ini juga nggak pernah susah ya. Coba bisa berikutnya lagi. Nah tipsnya nih, kalau di tahun naga ini harus ngapain aja sih? Yang penting sih kalau dalam pekerjaan, dalam karir, dalam kehidupan, ada persiapan jangka panjang. Kayak kita menanam kembali lah gitu. Jadi tanam dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam bisnis gitu ya. Harus persiapan jangka panjang dan investasi jangka panjang juga. Terus juga sama harus butuh kreativitas. Dalam karir terutama, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga juga ada kreativitas juga biar nggak bosan ya. Betul. Karena menjaga lebih susah ya Bu ya daripada memulai. Nah ada lagi juga self and me time. Inilah that's why saya bilang butuh smart corner atau yang ruang pojok kulit tadi. Karena butuh sharing corner di situ kan kita bisa ngapain aja kita mau. Oh bahkan kadang-kadang di situ kita bisa misalnya mau massage di luar juga bisa misalnya gitu kan, atau misalnya mau dandan di ruang itu juga bisa gitu. Betul. Kalau mau konten ya Bu ya bersama kalian gitu.